تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang mutawatir, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha, faballaghaha kama sami', farubba muballagin aw'a min sami'." Allah akan memperindah, mempercantik, memperelok. Nadara itu keindahan di wajah, berseri-seri, bersinar. Iya. Dan sebagian ulama dia mengatakan itu tanda di wajah ahli hadits. Tanda di wajah ahli hadits. Dan tanda itu kelihatan ya di wajah-wajah para ulama kita. Kita berjumpa dengan banyak manusia, tapi di wajah orang-orang yang berilmu itu ada hal yang Allah jadikan padanya keindahan. Allah jadikan keindahan, Allah perindah wajah seorang, dia mendengarkan ucapanku. Itu ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Al-Quran maupun hadits. Lalu wa'aha, dia pahami, kemudian dia hafalkan, dia simpan. Setelah itu dia sampaikan sebagaimana dia dengar. Itu didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keindahan di wajahnya. Ya subhanallah. Nah, itulah sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya. Ya karena itu di masa sekarang ini dari banyak fitnah-fitnah yang tersebar, banyak hal-hal yang melalaikan. Bahkan orang yang belajar saja, seperti yang saya bilang tadi ya, istighfar, tapi istighfarnya perlu istighfar lagi. Iya. Orang yang belajar saja itu perlu, masih banyak hal yang perlu dipelajari. Karena dia sudah belajar, tapi nggak tahu bagaimana cara para sahabat belajar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para as-salaf belajar. Itu ada cara belajar ya. Ya, saya beri fenomena supaya kita merasakan ya kenyataan yang terjadi. Ya, banyak orang yang belajar, tapi senangnya belajar dari dia menganggap dirinya cerdas, bisa memahami, dia merasa dirinya, oh saya bisa menangkap, ya. Dia tidak pernah hadir majelis taklim. Tidak pernah hadir langsung di majelis taklim. Duduk belajar bersimpu di depan guru. Tapi dia hanya belajar dari rumah, misalnya dari online ini. Ya. Atau belajar dari buku-buku. Dia baca buku, banyak buku sekarang. Bahkan buku-buku yang dulu, kalau kita ya dulu ya, mau beli buku itu luar biasa, kantongnya harus dipres, kemudian harus nabung untuk beli buku. Kalau dulu itu terasa ucapannya Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah, man talabal hadits aflas. Siapa yang mencari ilmu hadits dia bangkrut, karena dia banyak biaya harus beli buku. Ya. Kalau sekarang ini sisa download aja, disedot-sedot aja dari internet, istilahnya anak muda ya. Kan begitu. Mau baca buku di bidang ilmu apa saja ada PDF-nya. Bisa dia ini. Mau buku bahasa Arab, bahasa Indonesia, gampang sekali didapatkan. Oh saya mau belajar, saya bisa memahami. Baik itu dia belajar benar. Tapi ada satu hal dia nggak paham, bahwa Nabi itu mengajarkan ilmu tidak seperti itu. Iya. Nabi itu mengajarkan ilmu langsung kepada para sahabat menerimanya.
Para sahabat juga mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau hadits-hadits banyak hadits-hadits. Imam Tirmidzi beliau kadang sebelum ketemu guru, dia pergi ke guru itu mau dengar haditsnya, buku guru itu sudah dihafal. Tahu banyak murid Imam Malik sebelum ketemu Imam Malik, motto Imam Malik mereka sudah hafal dari negerinya. Begitu ketemu Imam Malik, dia baca dari awal sampai akhir. Ya, sebab itu sunnah di dalam belajar. Itu keberkahan pada ilmu. Terdapat di situ hal yang nggak bisa dicatat dengan kata-kata. Dicatat di tulisan, dilukiskan oleh kata-kata. Pada bentuk ilmu itu. Kita baca buku-buku dari para ulama kecil, ya. Sudah belajar dari guru ini, guru itu, guru ini. Baca lagi yang kesekian kali kepada guru yang lain. Seakan-akan kita baru belajar buku itu. Karena banyak dari ilmu, ada hal-hal yang lebih tertanam, melekat di dalam hati. Melekat di dalam hati. Itu ilmu seperti itu caranya. Jelas ya? Jadi tidak cukup seorang itu belajar gayanya seperti itu. Oh, saya sekarang sudah gaya canggih nih. Internet aja semuanya. Nggak perlu kemana-mana. Nah, ini belum lagi dipikirkan dampak negatif yang lainnya ya. Kalau jadi dampak negatif yang lainnya, ini kalau di masa dahulu ya dibukukan ya dalam bentuk kisah-kisah lucu. Kisah-kisah lucu orang-orang yang keliru di dalam belajar, keliru dalam muamalah, keliru dalam itu. Itu ada banyak buku kisah-kisah lucu seperti itu. Sengaja disebut oleh para ulama supaya diketahui ada orang yang kayak gini jalannya, hasilnya tidak bagus. Iya, hasilnya tidak bagus. Karena dia tidak duduk mengambil ilmu dari guru. Jadi digampangkan sekali, bergampangan di dalam hal tersebut. Si murid belajar, oh saya kan bisa memahami, saya bisa hafal sendiri, bisa, sudah ada saya pegang. Saya nggak perlu kepada guru yang mengajari. Nah, itu tanda bahwa dia tidak akan berhasil. Tanda tidak akan berhasil. Karena orang yang terdahulu, para ulama, cerdasnya lebih cerdas daripada kita. Satu kali mendengarkan, bisa langsung hafal. Bukan 1, 2, 3 hadits. Ratusan hadits bisa dia dengarkan. Dia hafalkan satu kali dengar saja. Tapi bersama dengan itu, gurunya ratusan bahkan ribuan orang. Sebab itu jalannya Nabi dan para sahabat dalam ilmu. Itu jalan berilmu namanya. Nawal diluputkan hal-hal yang seperti itu. Iya. Kayak ini suasana ilmiah ya perlu dibangun. Perlu dibangun. Demikian pula dari misalnya sekarang ya, karena dulu itu kalau kita mau berguru ya biasanya kita tahu dari mana ada guru yang bagus. Dulu enggak ada media-media. Kita tahunya dari mana? Kita dengarkan dari orang lain kan begitu. Ya sisa informasinya. Kalau orang lain itu dia guru juga, dia orang yang berilmu, itu biasa informasinya bagus tuh. Iya. Informasinya bagus. Baik. Dulu misalnya di masa tahun 1900-an, 1990-an lah. Dari mana kita tahu ada namanya Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil. Para ulama dari mana kita tahu itu? Ya itu kita dengarnya dari guru-guru. Kita dengarnya dari guru bahwa mereka ada begini dan begitu. Nah, setelah itu ada kaset-kaset mulai kita dengarkan suaranya. Nah, dari situlah seorang berniat ingin pergi belajar, menuntut ilmu. Kan begitu. Ada guru-guru di negeri lain mungkin belum sampai kepada kita bukunya, informasinya, kasetnya, tapi
Ketika kita, misalnya saya secara pribadi, ketika saya di Yaman, saya dengar nama-nama ulama yang lain. Ya, nama-nama ahlul ilm yang lainnya. Nah, begitu saya masuk takhasus ke dalam bidang-bidang tertentu, saya baru tahu bahwa ada pakar-pakar di bidang tertentu itu. Ya, orang-orang yang kita dengarkan itu banyak ya. Dan bisa ditanyakan kepada guru, siapa yang lurus jalannya dan seterusnya. Itu semuanya dulu diambilnya dari guru. Diambilnya dari mana? Dari guru. Tapi kalau sekarang ya tidak ada. Semuanya jadi Syekhul Islam sekarang. Jadi Muftil Anam yang memberi fatwa di tengah manusia. Ya, dia bisa melihat di alam maya ini apa saja. Oh, ini bagus ini. Ini bagus, ini bagus. Dari mana bagus? Belajar saja nggak beres. Bisa menilai ilmu. Oh, ini ngomong bahasa Inggris tapi bagus ya dia. Nyampaikan haditsnya. Sama yang ngomong bahasa Indonesia juga bagus nyampaikan haditsnya. Apa bedanya? Ya kan? Yang menjadi masalah itu apa metode kita di dalam belajar, mengukur. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, ini letak kekeliruan yang harus diperbaiki. Dia harus banyak diingatkan ya, karena alhamdulillah kita melihat dari orang-orang yang punya semangat belajar, jangan sampai keliru di dalam belajarnya karena dia tidak mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat di dalam belajar. Itu pentingnya. Kenapa selalu berada di atas jalan as-salaf? Karena salaf itu jalannya jelas. Metode mereka itu jelas. Iya. Metode mereka itu jelas. Ketika berpegang betul dengan jalan as-salaf, maka akan benar jalannya. Karena ini musibah lain ya di masa ini. Orang-orang mengaku mengikuti jalan as-salaf di atas sunnah, tapi jauh dari jalan as-salaf, jauh dari sunnah sebenarnya. Iya. Dan ini semuanya bisa diketahui apabila seorang itu duduk pada guru, dia belajar di atas jadatit tariq namanya, di atas jalan yang lumrah sesuai dengan jalannya Nabi dan para sahabat yang diwarisi oleh para ulama dari masa ke masa. Kalau dia berada di atas jalan itu, maka bagus jalannya, dia akan melihat jalan itu dengan baik. Nah, salah satu wasilah yang paling besarnya di situ adalah seorang banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim.